Ya ampun, mobilnya bagus banget. Aku pengen deh punya mobil kayak gitu. Semoga terkabul. Halo sahabatku. Hari ini aku mau ngevlog lagi nih. Mau jalan-jalan, mau ketemu teman. Nah, aku belum punya schedule hari ini yang pasti mau kemana. Ikutin aja ya. Kita sekarang ini sedang berada di mana ini ya? Aku juga nggak tahu. Yang pasti ini gedungnya tinggi-tinggi. Lah tiba-tiba kok gelap. Kita ada di mana ini? Di terowongan ya? Wah. Ya udah ikutin aja deh ya. Permisi. Halo, Apa kabar? sehat-sehat. Ayo kita masuk. Jadi thank you sebelumnya Leo Thank you. udah bolehin kita main ke sini. Iya. Kesehariannya apa nih Leo? Sekarang sih konten full sih. Oh. Jadi aku selain konten pribadi, aku juga kayak ada agency service gitu. Jadi kayak handle social media buat brand. Bukan sebagai cook or chef di satu restoran gitu? Udah bukan. Oh, udah bukan. Iya, Tapi sebelumnya dulu sempat. Tapi sebenarnya nggak nyampe karir profesional, tapi nyampe kayak magang aja terakhir gitu. Aku pikir tadi Leo ini kerja di salah satu restoran apa? Dulu di apa? Dulu tuh setelah Di Western restoran? ini. Sebenarnya enggak sih, mereka tuh campur western teknik tapi selalu pengen ngenalinnya makanan Indonesia gitu. Kayak fusion gitu ya? Yang ngomongnya mungkin fusion atau contemporary biasanya. Oke. Jadi kayak modern Indonesian. Oke. Tinggal di sini udah lama ya? Aku dari 2017 dari Udah lama kuliah ya. awal. Jadi ini single man and mapan ya. Jadi buat kalian yang masih single ladies bisa tipis-tipis gitu ya. udah ada. Udah ada. Oh, cepat sekali. Jadi ya. Oke, aku nih mempromosikan orang tanpa konfirmasi ya. By the way, gimana nih Leo bisa punya jargon-jargon yang bagus? Menurut aku tuh bagus loh. Buat itu ya belajar masak ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya udah ngonten dari lama banget dari COVID. Oh iya? Yes, dari COVID. Tapi itu aku awalnya masih magang di tempat namanya August Jakarta. Oh, di August. Di August. Oke. Tapi itu waktu itu cuma di TikTok doang, nggak nyampe Instagram, YouTube. Terus vakum. Oke. Lama. Nah dari situ transisi ininya berubah tuh. Dari awalnya cook jadi content creator. Nah, memang dari sana udah masak Yes. ya. Tapi selama vakum itu mikir kayak, kayaknya nggak pengen edukasi deh. Pengennya entertainment kayak, ya udah kayak cooking video lainnya aja gitu. Terus ada satu teman dulu bosku kayak, kayaknya lu oke buat ngajar. Terus kayak ya udah coba ngajar deh. Tapi sebisanya ilmunya apa? Masak. Nah terus setelah di trace back di kehidupanku belajar masak tuh juga lumayan life changing gitu. Oke, thank you banget. Nah, daripada banyak-banyak aku ngoceh-ngoceh nggak jelas, kita langsung mulai aja. Boleh. Oke, sahabatku, saat ini kita sudah tiba di dapurnya Leo Satria. Hari ini mau ngapain Leo? Kita mau bikin ayam suwir sambal matah tapi diasap. Terus mau kenalin ke Ko Edi nasi kuning bumbu Bali. Mantap. Jadi aku baru tahu Leo Satria ini beli ternyata ya. Oke, kita mulai. Kita ngapain dulu nih? Jadi ini udah ada ayam yang ready. Emang konsepnya tuh pakai leftovers. Gitu. Jadi kalau misalkan ada punya sisa ayam biasanya kalau beli di grosir tuh, kita tinggal disuir baru kita masak bareng gitu, oke? Nah, make sure semua kita cuci bersih dulu. Terus untuk yang spices kecilnya ini kita mau sangrai di toast. Oke. Sama tadi ada ini yang udah dibakar duluan tuh kemiri sama terasi. Ini udah dibakar dulu di torch atau di kompor juga bisa. Yep. Nah ini yang kita mau toast. Toast lagi. Langsung semuanya. Ada cengkeh, black pepper, daun biji ketumbar sama biji pala.
Nah ini kita toastnya dia sampai mulai Berasap. bukan berasap, Sampai tapi mulai bijinya tuh mulai goyang. Mentul, goyang-goyang. Itu satu indikator kalau moisture dalam ini mulai kayak pop, mau escape. Iya. Nah itu berarti bertanda evaporasi, terus dia mulai toasted gitu. Pas aja. Kecuali biji jagung ya. Beda. Kalau biji jagung terbuka begini jadi depan popcorn semua ya. betul. Sisa 5 biji. Betul. Jadi hari ini Leo yang masak, aku yang gangguin. Boleh lah, terus kok dibantu-bantu lah. Kalian tetap fokus pada ilmunya ya. Nah, kenapa indikatornya tadi sampai meletup? Karena kalau misalkan dari warna, dia berubahnya tuh cepet. Kadang tiba-tiba gosong aja gitu. Iya. Ya. Terus yang spices ini, Aku yang bantuin masukin. sini ya. By the way, aku udah cuci tangan ya, sahabatku. Sahabatku. Iya. Jadi aku jargonnya Sahabatku. Kalau Leo apa? Teman-teman aja sih. Teman-teman ya, bukan Pengen the foodies. Belum. Gitu kan. Nah ini kita pakai kayak spice grinder gini, atau biasa di Tumbuk. ya. Kalau aku pakai Vanessa dan Jojo. Apa Aku tuh? punya tumbukan. Oh namanya Vanessa Jojo. Iya, gitu. Oke. Jadi yang penonton aku yang lama tau lah kenapa dia bernama Vanessa dan Jojo. Oke. ada alasan ya? Nggak tahu. Ada dong. Oh nanti ya. Udah kita jadi ini Gosip. Gosip ya. Oke ini kita blend dulu. Oke. Udah. Nanti ringkasan resepnya dibagikan ya Leo. Bagi. Oke. Gampang. Nanti untuk resepnya kalian bisa baca di deskripsi ya. Yes. Yang ini tadi udah dihalusin. Ini masuknya nanti bareng. Iya. Sekarang kita halusin si base gedenya. Iya. Apalagi aku punya pengalaman Leo. Ya. Kalau pakai blender yang kasih air, blender ini biji kemiri ini, Ya. itu putar-putar sampai besok lusa masih utuh. Oke. Pernah nggak kalian punya pengalaman? Jadi dia sama bawang putih ini suka bandel. Oke. Ya, jadi dia di dasar blender, yang lain tuh udah halus. Halus, cuman dia nggak- berdua utuh main kelereng. Betul. Karena itu kalau pakai air ya. Iya. Iya. Ini sebenarnya nggak pengen. Iya. Karena kalau teknik di Balinya pakai pisau belakas. Ini Yes, belakas namanya. Iya. Nah itu dirajang. Betul. Dirajang. Sekian semuanya. Sorry. Bumbunya sangat banyak ya, jadi pasti enak Tuh. nih. Oke. Make sure. Ada jahe, ada lengkuas, Ada serai. serai, Tapi yang ininya dominan ke lengkuas sebenarnya. lengkuas yang dibanyakin ya. Yes, yang flavornya paling kuat. Oke. Serai juga masuk di sini. Iya. Satu-satu dulu. Iya. Nah, kalau udah mulai gini, Masukin. masukin. Ini yang bikin jadi kayak bahasa genap karena bumbu gede dan kecilnya nyampur. Tuh. Ntar juga warna bumbunya berubah. Nah ya. Oke, next. Langsung masuk ke Masukin. cold pan aja. Oke. Jadi nanti kalau bisa gini. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau ini kan bakal digoreng. Jadi kadang aku nggak pakai takaran minyak, tapi pakai panci yang agak cekung. Yes. Karena nanti jadi itu bikin minyaknya jadi Lebih hemat. hemat dan lebih bijak aja. Oh iya, iya. Kalau misalkan dia semakin Yang flat. nanti makanya bakal banyak. Oh. Jadi ini tadi jadi minyaknya tuh nggak ditimbang, cuman dia makanya pakai wadah yang cukup. Oke. Terus baru dituangnya tuh secukupnya aja. Oke. Jadi ini masaknya tuh dari wajannya yang dingin, masukin bumbunya, kasih minyak. Tuh. Tadi tujuannya supaya gimana, Leo? Kita pengen Nggak langsung kaget bumbunya gitu ya, nggak langsung yang gosong gitu ya. betul sama ada proses infuse ke aromanya itu. Oh. Harum banget. Yes. Terus Selanjutnya apa nih? daun salam. Jadi sebenarnya Oke. daun salam ini kan termasuk spices yang apa ya daun gitu. Iya. Kalau dia terlalu lama kena panas,
lebih cenderung cepat matang atau gosongnya kan. Jadi kadang masuknya di pertengahan atau di akhir. Iya. Dan biasanya sebelum masuk diremes dulu ya. Buat nambah aromanya kuat. Oh, disobek-sobek ya. Sobek, betul. Daun jeruk masuk nggak? Aku nggak pakai daun jeruk. Oh, nggak pakai daun jeruk. Oke. Soalnya biasa ibu-ibu tuh kan 5 sekawan ya kan. Salam, serai, jeruk, lengkuas, jahe. Oh, itu Wajib ya. wajib. Kalau kurang satu kayaknya nggak boleh gitu. Ini menurutku udah, tapi belum dicoba sih. Iya, tapi udah sih. Biasa warnanya tuh kalau bahasa genep dia agak-agak mulai kuning kehijauan. Oke. Oh, Ya. kita angkat dari sini ke sini ya. Yes, tolong. Aku yang take out kompor. Oke. Coba ditolong bantu ini. Yep, aku pegangin. Oh, aku yang Yes. tuangin. Nah, jadi ke bowl besi supaya ini sebenarnya. Karena besi itu kan paling cepat kondak kan. Jadi biasa kalau mau suhunya cepat nyesuaiin sama ini, dia lebih cepat adem. Oh, Kalau mau lebih cepat lagi di ice bath itu. oke. Lanjut. Apalagi kita Sekarang, ini? jadi komponennya tuh ada 2, di bahasa genap. Sekarang kita bikin sambal embe. Baik, oke. Ini kita mau deep fry lagi. Oke. Berarti tinggal di sini udah berapa lama, Leo? Dari 2017 17 ya. Oh ya, tadi udah nanya. sama kokoku awalnya. Aku ada kakak. Oh, berarti waktu beli di sini masih sepi dong. Sepi banget. Segini ya, sahabatku. Ya. Nah, ini nggak perlu dipakein tisu Oke. karena nanti juga bakal Ditambah minyak lagi ya. biasa sambal embe itu emang agak berminyak. Oke. Ini kita goreng. Oh, iya. Nah, cabai itu terakhir karena biasa caranya di take out dulu minyaknya beberapa. Jadi nanti minyaknya nggak pedes dulu. Iya. Ini cabai rawit ya? Cabai rawit merah. Takarannya boleh Sesuai selera ya? ya sesuai tingkat Kepedesan. Oke. Nah, ini preference mau sekering apa? Cuman kalau aku masih suka agak bright warnanya. Jadi sambal lembanya nggak coklat semua. Iya, oke. Jadi dia cuma kayak nambah color. Sekarang kita mau infuse pakai asap. Oke. Nah, buat kita nge-ignite kayunya, awal ini tuh disangrai dulu. Sangrai kayu. Yes. Dia cuma tujuannya buat kayak memperkering lagi, angkat moisture. Yap. Oke. Nah, biasa ada yang bakar sampai ini ignite api, cuma sebenarnya cukup. Sayang wajannya ya. Iya, saya maksudnya. Iya. Ini baru masuk ke sini. Iya. Kita blow torch. Kalau tadi dia nggak di blow torch, dia akan lama banget. Lama berasapnya ya. Bisa gosongnya berapa menit. Oke. Nggak boleh nyala api ya? Boleh, kita bakar sampai dia berapi dulu. Oke. Baru nanti cara dapetin asapnya dimatiin. Oke. Waktu naruh ayamnya nggak boleh ada api? Nggak ada api, betul. Oke. Dan biasa nunggu sampai, nah ini kan kalau dilihat asapnya tuh kuning kan. Kita mau asap biru. Oh. Jadi itu yang nge-prevent nanti hasil asapnya nggak sepahit itu. Oke. Jadi asap itu punya rasa juga ya? Ada, iya, di temperatur tertentu. Jadi, sorry, ini keep dulu. Oke. Nah, ini kan tebal banget, Iya. kalau kuning. Jadi sebenarnya agak Oh, dibuang dulu. dibuang dulu. Kalau asap yang terlalu kayak gini tuh ntar hasilnya pahit. Oh. Gitu. Jadi kayak, Jadi asap itu ternyata bisa menciptakan rasa pahit ya? betul. Kalau terlalu Makanya kalau kalian merokok tuh pahit kan mulutnya. terus ditutup. Ini berapa detik nih kira-kira kita infuse dengan... Biasa aku sebenarnya kayak interval 45 menit tapi per 10 atau 15 menit tadi cek gitu. Oh iya. Kita ngapain lagi Leo? Mau season dulu. Oke. Jadi preference. Yep. Jadi kalau misalkan bikin sambal gini, dari komponen terasinya kan udah ada umami, udah ada Rasa ya? rasa gurih. Gurihnya. Kalau misalkan yang kontras dengan MSG nggak usah dipakai lagi, tapi bisa tambahin terasinya. Oke. Kalau aku biasanya aku tambahin secomot lagi, secubit gitu ya. Oke, langsung di bejek-bejek. Nah, ini tadi juga udah agak lebih Udah dingin, baru di season. kasih garam. Sebenarnya mau paling gampang nih
kasih micin aja biar. Iya. Tuh. Terus kita sambal matah. Oke. Nah, ini Mm-mm. bisa potong pakai tangan, cuman biar konsisten cutnya aku pakai mandolin biasa. Oh, mantap. Cukup banyak sih ini. Iya. Kayak cukup di sini. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Mejanya ini sudah di steril dari kemarin subuh ya. Soalnya Sensitif itu ya? Iya, soalnya sahabat aku nih ada beberapa yang pakar kesehatan, gitu. Ada yang super hygiene gitu. Jadi ya kita harus sedikit menghormati gitu ya. Oke, cabai rawit. Iya. Cukupnya juga sebenarnya sesuai selera. Nah, serai ini potongannya bisa kayak gini. Nggak usah digeprek dulu ya. Nggak usah karena bakal nanti di sini juga bakal dibejek. Oh iya. Aku agak gede. Sama daun jeruk. Oke. Daun jeruk juga sama. Terasi bakar juga sama garam. Nah, sama micin juga pakai. Oh iya. Ini kita becek dulu. Kita hancurin terasinya. Nah, biasa paling anjurannya ini doang sih. Karena kita ngebecek cabai rawit. Habis itu segera cuci tangan. Iya, jangan ngusap ke mata ya. Iya. Nanti jadi sambal air mata. Terus kasih Minyak. minyak kelapa. Minyak. Iya. Oke. Jeruk limau. Jeruk limau. Kenapa? Ya, buat acidity ya, jadi kayak buat ngangkat sesuatu yang berlemak Iya. perlu acidity. Iya. Oke, next kita ngapain, Leo? Nah, jadi biasanya ini yang bikin prosesnya jadi nasi kuning sih sebenarnya. Oh. Kalau most of nasi kuning kan kayak dimasak Di aron dari mentah Betul. gitu. Oke. Kalau ini kayak cuman kita gabungin pakai bumbu yang udah kita buat tadi. Nasi kuning instan. Tapi flavorful. Iya, instan tapi flavorful. Nanti ya kan. Sosisnya banyakin, terus Kasih sambal embel. Oke, apa Leo? mau season. Oke. Jadi tetap harus kayak ada yang Ini lada ya? lada putih. Oke. Kasih garam, micin, dan lada bubuk. Mantap ya, warnanya kuning mempesona ya. Betul. Oke, next kita mau buka dulu apa yang ada di dalam ini. Apakah sudah berubah? 2, 3. Iya, Om. Sudah beda ya aromanya. Oke. Ya nggak apa-apa, dia bakal jadi kayak agak kering gini. Kayak char siu ya. Iya betul. Iya. Emang itu yang kita inginkan. Iya. sebenarnya. Oke. Terus ini sebenarnya pilihan, bisa dipotong atau bisa disuir. Oke. Ya, kita lebih tradisional suir aja lah. Ini pakai bagian mana nih yang lebih enak biasanya? Kalau Dada misalkan atau paha? Preferensi sebenarnya, cuma boleh lah dua-duanya. Oke. Ya aku banyaknya paha. Paha ya? Ya. Lebih tender ya? Lebih tanda, lebih iya. hati. Dan kalau dia tadi di smoke, kayak tadi sama kayak konsepnya waktu bikin bahasa genep, fat itu yang bawa aroma. Cheese dulu. Dia langsung wangi di mulut. Ini kalau makan, kalau nggak makan gitu diam aja deh. Jadi buat sahabatku yang di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa aja yang kepengen jualan atau untuk masak buat di rumahmu, ini recommended banget untuk diriku. Thank you Leo. Dan kabarnya Leo ini akan segera buka PO. Nanti kepoin Instagram dan sosial medianya Leo Satria.
Buat kalian yang kepengen banyak referensi, gimana jargon? Ini jadi salah satu alasan kenapa belajar masak itu jadi Oke. padang. Ini menjadi salah satu alasan kenapa belajar memasak itu menjadi penting. Kita makan. Hao Sun Cinta. Nah,